Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang ester. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 ialah Saya Siti Fauzia Maria. Saya Sri Suharti. saya Cynthia Dwitsam. Saya Nurul Fadila. Ini adalah pemaparan materi dari kami. Ester adalah senyawa kimia organik yang terbentuk dari reaksi antara asam dan alkohol, dengan ciri utama adanya gugus fungsi COO di dalam strukturnya. Ester memiliki rumus umum RCOO R-aksen, di mana R dan R-aksen adalah gugus alkil yang dapat sama atau berbeda. Senyawa ini dikenal karena sering memiliki aroma khas, seperti wangi buah-buahan atau bunga. 1. Struktur ester. Ester memiliki rangkap karbon oksigen yang juga terikat tunggal pada atom oksigen kedua. Atom oksigen selanjutnya dihubungkan ke gugus alkil. Ester hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ester dapat memiliki bentuk sekecil alil heksanoat yang berbau nanas, atau sebesar trigliserida rantai panjang, seperti minyak kedelai. Menariknya, ester juga dapat dipecah kembali menjadi alkohol dan asam karboksilat melalui aksi air, asam encer, atau alkali encer. Proses ini dikenal sebagai hidrolisis ester. Berikut ini adalah ilustrasi struktur ester. 2. Tata nama ester. Yang pertama, aturan IUPAC. Ester mempunyai nama IUPAC, alil alkanoat. Penataan nama ester dimulai dengan menyebutkan gugus alkil, diikuti gugus asam karboksilat yang menyusun ester dengan menghilangkan kata asam. Contoh penataan nama ester ditunjukkan berikut ini. Berikut ini adalah contoh penamaan ester dengan aturan IUPAC. Kedua, aturan trivial. Nama trivial ester terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan gugus alkil yang terikat pada oksigen, sedangkan kata kedua adalah nama asam karboksilatnya. 3. Sifat ester. Sifat ester terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat fisis. 1. Wujud. Ester pada suhu rendah berwujud cair encer. Ester pada suhu sedang bersifat cair kental, dan ester atom pada suhu tinggi berwujud padat. 2. Titik didih dan titik leleh. Ester dengan jumlah Mr besar memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada ester dengan jumlah Mr kecil. 3. Kelarutan. Ester dengan suhu rendah dapat larut dalam air, sedangkan ester suhu tinggi sukar larut dalam air. 4. Daya hantar listrik. Ester merupakan senyawa non-elektrolit sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Sifat ester yang kedua yaitu sifat kimia. 1. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ester menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. 2. Reaksi penyabunan. Reaksi ini terjadi pada saat ester direaksikan dengan basa menghasilkan sabun dan alkohol. 3. Reaksi dengan amonia. Reaksi antara ester dengan amonia pekat menghasilkan aset amida. 4. Reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi terjadi pada saat asam karboksilat direaksikan dengan alkohol menghasilkan ester. Berikut ini adalah ilustrasi reaksi hidrolisis dan reaksi penyabunan ester. Berikut ini adalah ilustrasi reaksi dengan amonia dan reaksi esterifikasi. 4. Isomer ester.
ester mempunyai dua isomer, yaitu isomer rangka dan isomer gugus fungsi. Berikut ini adalah ilustrasi kedua isomer tersebut. 5. Pembuatan ester. Ada beberapa cara membuat ester. Yang pertama, mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol. Pada reaksi ini, asam sulfat ditambahkan sebagai pendehidrasi atau katalis. Reaksi keseluruhannya adalah sebagai berikut. Yang kedua, mereaksikan perak karboksilat dengan alkil halidah. Reaksi ini terjadi antara garam perak dari asam karboksilat dengan alkil halidah, menghasilkan ester dan garam perak halidah. Reaksi ini digunakan untuk menghasilkan ester dengan kemurnian tinggi. Yang ketiga, mereaksikan anhidrida asam alkonoat dengan alkohol. Anhidrida asam alkonoat bereaksi dengan alkohol, menghasilkan ester dan asam karboksilat. Metode ini efisien untuk sintesis ester karena tidak memerlukan katalis tambahan. Yang keempat, mereaksikan halogen asam alkonoat dengan alkohol. Halogen asam alkonoat bereaksi dengan alkohol untuk menghasilkan ester dan asam halidah. Reaksi ini sering digunakan untuk menghasilkan ester dengan substituen halogen tertentu. 6. Identifikasi ester. Ester dapat diketahui dari baunya yang khas, yang manis seperti bunga atau buah-buahan. Cara mengidentifikasi yang lain adalah dengan melakukan reaksi hidrolisis pada ester. Ester dapat mengalami hidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol. 7. Kegunaan ester. 1. Ester digunakan sebagai penyedap buah-buahan. Contoh, etil asetat yang beraroma pisang selai. 2. Lilin lebah digunakan sebagai pemoles mobil, lantai, dan barang-barang mebel. 3. Lemak dan minyak digunakan sebagai bahan baku sabun dan margarin. 4. Metil salicila digunakan sebagai antiinflamasi, sedangkan aspirin digunakan sebagai obat analgesik. 5. Etil asetat digunakan sebagai cat kuku dan pelarut selulosa nitrat dalam pernis. 6. Ester yang memiliki aroma harum digunakan sebagai bahan dalam parfum, minyak esensial, perasa makanan, kosmetik, dan lain-lain. 7. Ester nitrat seperti nitrogliserin digunakan sebagai bahan peledak. 8. Polyester dapat diolah lebih lanjut menjadi serat untuk membuat pakaian. 9. Ester digunakan untuk membuat surfaktan seperti deterjen. Tadi hasil pemaparan dari kelompok kami, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.